Orang yang gue takutkan bukanlah orang yang paling hebat, bukanlah orang yang paling kuat, bukanlah orang yang paling pintar. Akan tetapi orang yang gue takutkan adalah orang yang selalu mengambil tindakan, aksi, dan action. Ya, jadi mereka selalu mengambil action. Itulah orang yang gue takutkan. Di video kali ini gue akan membahas 3 alasan yang sering banget dijadikan alasan untuk mereka yang gak berani memulai. Kenapa gue buat video ini? Karena gue pernah berada di titik ini dan gue pernah bingung dan gue nggak tahu harus mau ngapain lagi. Gue ngerasa semua usaha gue tuh sia-sia. Jadi gue gue juga yakin pasti banyak banget kalian yang berada di tahap ini, di fase ini yang dimana kalian bingung mau mulai dari mana, ya, mau mulai dari mana, harus dari mana dulu, nggak punya modal segala macam lah. Jadi tonton video ini sampai habis. Alasan yang sering banget gue dapat dari beberapa temen gue tuh banyak banget yang nanya ke gue, bro, gimana sih bisa sampai berada di titik kayak lu dulu, perasaan lu nggak gitu gitu, cepet banget tuh berubahnya. Gimana sih bro, gue mau mulai bisnis, pokoknya segala macam, mau mulai ngonten lah, banyak banget. Tapi menurut gue ada 3 hal yang sering banget gue terima, sering banget gue dapatkan, alasan yang paling kuat pokoknya lah untuk mereka takut untuk memulai. Alasan yang pertama adalah gengsi untuk memulai. Mereka udah gengsi duluan sebelum memulai. Mereka gengsi untuk bertanya. Mereka gengsi untuk belajar. Gengsi untuk pokoknya segala macam. Seolah-olah mereka yang paling tahu, yang paling hebat, yang paling jago. Padahal tidak. Seolah-olah mereka sekali tampil, pengen langsung sempurna, langsung bagus. Sekali bikin bisnis, pengen langsung buka restoran, buka kafe, pokoknya segala macam, pengen ngonten, pengen langsung pakai kamera yang harga 10 jutaan, padahal modal nggak ada. Ya. Jadi percuma menurut gue, fasilitas ini bukan segalanya. Semua ini kamera apalah segala macam, uang, modal itu bukan segalanya. Kenapa? Percuma kalau misalnya kalian dikasih modal, dikasih uang, itu belum tentu kalian ngejalanin, belum tentu kalian ngelakuin. Pokoknya akan selalu ada alasan lagi, alasan baru, pokoknya segala macam. Entah itu nunggu bad mood dulu lah, entah itu nggak ada ide kontennya, pokoknya segala macam alasan pasti kalian keluarkan. Yang terpenting adalah ilmu dan progres. Kalau kalian nggak ada progres, nggak ada ambisi, percuma, modal itu bakal hilang semuanya. Yang terpenting adalah bukan modal. Ingat ini, jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk jadi yang sempurna. Alasan yang kedua adalah malas. Malas ini menurut gue adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya dari segala penyakit. Kenapa? Orang yang sakit aja, jangankan orang sakit, orang yang sehat, malas berolahraga itu lebih berpotensi sering terkena penyakit. Apalagi orang yang nggak mau berkembang tapi udah malas, itu gimana itu? Udah parah banget, udah rusak lah nanti ya. Semua orang memiliki rasa malas. Rasa malas itu wajar, manusiawi. Yang nggak wajar itu adalah orang yang nggak bisa melawan, orang yang nggak bisa mengatur rasa malas ya. Baru ngerjain sedikit udah capek, baru ngerjain sedikit udah ngeluh, baru sehari 2 hari udah sakit, pokoknya segala macam. Selalu dijadikan alasan. Orang yang sukses di usia 20 sampai 25, orang yang sukses di usia muda adalah orang yang selalu curi startnya. Orang yang sukses di usia 60 sampai 70. Karena apa? Karena mereka udah mulai duluan, bukan berarti mereka main curang. Umur 17 mereka udah mulai, di saat teman-teman rata-rata pada umumnya itu masih sibuk dengan bermain, masih sibuk dengan masa anak-anaknya. Sedangkan dia rela menghabiskan, rela kehilangan waktu bermainnya demi karir dan masa depannya. Jadi ya, sebisa mungkin lawan rasa malas kalian sebelum rasa malas itu membunuh mimpi kalian. Yang ketiga adalah overthinking atau terlalu banyak mikir. Belum dicoba udah mikir kemana-mana. Udah idenya ada 1000, actionnya 0. Pokoknya udah mikir kemana-mana, wah entah itu diketawain temen, apalah, pokoknya malu segala macam. Terlalu banyak mikir, actionnya nggak ada, 0. Rumusnya begini, kalau misalkan gue kasih tahu ya, kalau misalkan kalian nggak punya modal,
Kalian bingung mau dari mana? Kalian belajar aja dari belajari bidang yang kalian ingin terjun di situ. Misal kalian mau jadi konten, kalian belajar tentang cara bikin konten yang baik, cara storytelling, cara public speaking, pokoknya segala macam. Belajar aja dulu. Urusan modal itu belakangan, insya Allah pasti akan datang modal itu. Jadi nggak usah takut, kalau ngesen nggak ada modal. Ya setidaknya kalian bisa nyicil satu persatu. Beli tripodnya dulu mulai 25 ribuan. Ada kok yang murah sekarang. Udah bisa nyicil satu-satu gitu. Nggak langsung sekali brok. Beli kamera 10 juta. Setelah dibeli 10 juta, kameranya ada, moodnya nggak ada. Ide kontennya nggak ada. Selalu cari alasan. Ya, jadi modal itu bukan segalanya. Yang segalanya itu adalah di sini otak dan progres kita. Pikiran, wawasan, knowledge kita. Kita harus setel dengan baik ambisi kita. Percuma kalau misalnya ada modal tapi apa ya, progresnya nggak ada gitu kan, modal itu bakal hilang ya, jadi percuma. Itu dia 3 hal yang sering banget dijadikan alasan untuk nggak berani mulai. Yang pertama adalah gengsi, yang kedua malas, yang ketiga overthinking, selalu banyak mikir. Jadi gue harap setelah kalian nonton video ini udah nggak ada alasan lagi buat kalian yang nggak berani mulai. Mulai itu nggak harus modal gede, nggak harus tunggu besok, nggak harus moodnya baik, nggak harus tunggu sempurna. Kalian bisa mulai dengan apa yang kalian punya, dengan apapun ya. Contoh HP yang kalian tonton ini, boleh nonton video YouTube, ini bisa mengakses semua informasi, bisa kalian buat belajar segala macam. Jadi gunakanlah HP sebaik-baiknya, gunakanlah media sosial sebaik-baiknya. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya media sosial, jadi kalian harus bersyukur karena dengan adanya media sosial, kalian bisa belajar banyak ya, terutama dari YouTube. Kalian pelajari ya, jadi nggak usah malas. Selagi ada kemauan pasti ada keberhasilan. Jangan pernah salahkan keadaan, tapi salahkanlah jika kalian nggak berani memulai untuk merubah suatu keadaan ya. Jadi kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.